Perkenalkan, nama saya Ranto Simanung Khalid dengan NIM 431191110090. Saya akan menjelaskan potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN atau perbarak. Latar belakang. Bahasa memiliki peran penting dalam sejarah kehidupan manusia. Dengan bahasa, leluhur kita yang sapiens dapat menguasai dunia dan tetap bertahan hingga saat ini. Banyak sekali bahasa yang terdapat di dunia ini, salah satunya adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dapat dikatakan sebagai hasil dari adopsi bahasa Melayu yang banyak dituturkan oleh penduduk Asia Tenggara, khususnya dialek Melayu Johor Riau. Apabila dituntut secara singkatnya, bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa Persatuan Rakyat Indonesia yang pada saat itu sedang berjuang melawan kolonialisme Belanda. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa nasional dan bahasa asli oleh penduduk Indonesia. Mengingat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2 yang menyatakan bahwa bahasa negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyebaran penggunaan bahasa Indonesia semakin meluas sejak terpilihnya menjadi bahasa ASEAN kedua yang sering digunakan setelah bahasa Inggris. Bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa pengantar yang dijadikan alat penghubung antar negara, mengingat tingginya ketertarikan pasar ASEAN terhadap pasar Indonesia. Hal ini menyebabkan banyak orang asing tertarik dan berminat untuk mempelajari bahasa Indonesia sebagai alat untuk mencapai berbagai tujuan, baik tujuan politik, perdagangan, seni budaya, maupun wisata. Adapun rumusan masalah dalam video ini yaitu bagaimana upaya yang dilakukan Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional di kawasan Asia Tenggara. Tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa langkah yang telah dilakukan Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional di kawasan ASEAN. Adapun manfaatnya yaitu bagi penulis dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis di bidang ilmu hubungan internasional. Yang kedua itu bagi masyarakat sebagai informasi untuk mengetahui perkembangan dan pengetahuan kekuatan diplomasi Indonesia. Pembahasan. Sejarah bahasa Indonesia telah menempatkan bahasa Indonesia pada kedudukan yang vital, salah satunya sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional. Kedudukan ini dimiliki oleh bahasa Indonesia sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan dihadapkan dengan kenyataan bahwa bahasa Melayu yang mendasari bahasa Indonesia telah dipakai sebagai lingua franca selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan Indonesia. Di dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama yaitu lambang kebanggaan nasional, yang kedua lambang identitas nasional, yang ketiga, alat pemersatu sebagai kelompok etnik yang berbeda latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Dan yang terakhir yaitu alat penghubungnya antar budaya serta antar daerah. Adapun di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan. Yang ketiga, bahasa resmi dalam perhubungan dan tingkat nasional. Yang keempat, bahasa resmi untuk pengembangan kebudayaan nasional. Yang kelima, sarana pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern. Yang keenam, bahasa media massa. Yang ketujuh, pendukung sastra Indonesia. Dan yang terakhir yaitu pemerkarya bahasa dan sastra daerah. Adapun yang ketiga itu fungsi bahasa. Fungsi bahasa menurut Abidin dan kawan-kawan di tahun 2010 menjelaskan, yaitu yang pertama fungsi ekspresif. Bahasa dapat digunakan untuk mengekspresikan ide, gagasan, dan pengalaman. Yang kedua, fungsi estetis. Bahasa sebagai media yang indah untuk menyampaikan peran. Yang ketiga, fungsi informatif, yang artinya bahasa dapat digunakan untuk menginformasikan sesuatu kepada orang lain. Yang keempat, alat fungsional, artinya bahasa dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun fungsi bahasa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar selain sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia mempunyai fungsi sebagai lambang kebangsaan nasional, identitas bangsa, alat pemersatu antar daerah, dan masing-masing mempunyai kearifan budaya lokal yang berbeda-beda. Yang keempat itu dampak positif bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi di komunitas ASEAN. Yang pertama yaitu media promosi Republik Indonesia.
Bahasa merupakan salah satu media promosi yang bagus bagi sebuah negara, baik untuk sekedar dikenal keberadaannya maupun menarik wisatawan dan investor untuk mengetahui lebih dalam tentang sebuah negara seperti halnya Inggris, Spanyol, Prancis, Jerman, Jepang, dan Cina, di mana bahasa mereka dikenal luas dan banyak dipelajari di berbagai negara. Yang kedua yaitu memajukan perekonomian dalam negeri. Dampak positif lain apabila bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa komunitas masyarakat ASEAN adalah meningkatkan perekonomian dalam negeri. Pemasukan tambahan dapat bersumber dari investor asing, ekspor produk-produk dalam negeri, ramainya turis yang memadati objek-objek wisata, serta sektor hiburan dan kebudayaan yang mulai diminati oleh negara-negara asing. Karunia Indonesia berupa sumber daya alam yang berlimpah serta kebudayaan yang beraneka ragam harus dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai modal menjadi negara maju. Yang kelima yaitu upaya-upaya untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunitas antar ASEAN. Yang pertama yaitu upaya diplomasi. Upaya diplomasi perlu diperlakukan untuk mengingat hubungan antar negara dalam komunitas ASEAN bersifat resmi. Oleh karena itu, diplomasi untuk mengusulkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN di samping bahasa Inggris mempunyai peran penting. Untuk itu diperlakukan rencana yang jitu dalam menyusun strategi diplomasi. Yang kedua yaitu mendirikan tempat-tempat pembelajaran bahasa Indonesia di negara-negara ASEAN. Untuk menguasai bahasa diperlukan pembiasaan, dan untuk terbiasa, seseorang perlu mengenal dan mempelajarinya. Oleh karena itu, diperlukan pendirian pusat-pusat pembelajaran bahasa Indonesia di negara-negara anggota ASEAN sebagai wadah untuk menampung minat warga asing belajar bahasa Indonesia. Tujuan lain dari program ini adalah sebagai upaya untuk menunjukkan keseriusan Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunitas antar ASEAN. Adapun yang terakhir kesimpulannya yaitu bahasa Indonesia dalam MEA atau masyarakat ekonomi ASEAN patut disikapi dengan bijak. Bahasa Indonesia dapat melakukan promosi terbuka kepada siapapun pekerja migran ASEAN yang tertarik bekerja di Indonesia. Pembukaan lembaga BIPA di negara-negara anggota ASEAN tentunya semakin mengukuhkan peran bahasa Indonesia dalam MEA. Sekian presentasi dalam video ini. Terima kasih.